1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Definisi akuntansi. Pengantar akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyaksikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. B. Sejarah perkembangan akuntansi. Pengembang akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan awal, yang kedua, sejarah perkembangan, pertengahan, dan yang terakhir, perkembangan modern. Perkembangan akuntansi di era ke era. Awal mula akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-17 pada tahun 1908. B. Periode kemerdekaan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Akuntansi Indonesia pada tahun 1957. C. Era modern. Pada era modern, Indonesia mengadopsi akuntansi internasional seperti International Accounting Standards dan International Financial Standards. D. Definisi perusahaan. Perusahaan adalah di mana terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa. Perusahaan mulai berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. E. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntansi dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, materi kelompok 2, menganalisis transaksi. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam perusahaan akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. B. Tujuan. Agar manusia mengetahui arti dari saldo nominal, akun, double entry, jurnal umum, buku besar, neraca, saldo, dan koreksi. C. Menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Contoh analisis transaksi. Untuk menganalisis transaksi berikut ini. Pahami jenis-jenis akun dan komponennya, misal akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Jenis transaksi keuangan. Jenis transaksi keuangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, transaksi dengan pemilik merupakan transaksi di antara perusahaan dan pemiliknya. Yang kedua, transaksi ini terdiri dari penyetor modal dan penarikan modal dan privat atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. D. Menganalisis akun. Analisis akun adalah proses di mana item garis terperinci dalam transaksi atau laporan keuangan diperiksa dengan cermat untuk akun tertentu, seringkali oleh auditor atau akuntan terlatih. Selanjutnya kelompok 3, proses penyesuaian. Latar belakang. Akuntansi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang digunakan dalam membantu pengembalian keputusan bagi para pemakainya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi ketika seorang pemilik warung mencatat pembelian barang dagangannya, maka pada dasarnya pemilik warung tadi telah menerapkan teknik akuntansi. B. Tujuan dibuatnya proses penyesuaian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik proses penyesuaian. Yang kedua, bagaimana proses penyesuaian. C. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi accounting. Periode konsep mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dan mengacu pada International Financial Reporting Standards. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi bagi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan, sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. B. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima
ditawarkan ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Yang kedua, akuntansi dasar, kas, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Selanjutnya, kelompok 4, menyelesaikan siklus akuntansi. A. Latar belakang. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, perusahaan jasa menjual barang. Tidak berwujud dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses. Dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. B. Tujuan makalah. Agar dapat mengetahui apa itu siklus akuntansi, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, diterima secara umum, prinsip-prinsip yang mencakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. C. Fungsi dan tujuan akuntansi. Akuntansi berfungsi sebagai pemastikan dengan menghitung jumlah nyata dari penyusutan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Tujuan utama akuntan adalah mengumpul dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pencatatan bukti transaksi, yang kedua tahap pengiktisaran, yang terakhir tahap laporan. Selanjutnya saya akan meringkas materi kelompok 5 yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang merupakan satu dari dua perusahaan yang ada selain perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjualnya tanpa merubah bentuknya. Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, toko swalayan, pengecer, toko serba ada, plaza, pusat perbelanjaan, grosir. Tujuan untuk mengetahui apa itu perusahaan dagang. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui apa itu perusahaan dagang. Kedua, untuk mengetahui apa kegiatan dan bagaimana perusahaan dagang itu berjalan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Pengertian akuntansi. Yang pertama, akuntansi menurut kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi menurut kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikuti sarankan transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. 2. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Contohnya perusahaan dagang antara lain toko supermarket, grosir, pusat perbelanjaan, perusahaan ekspor impor, dan lain-lain. 3. Ciri-ciri pedagang. A. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangannya. B. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. C. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. D. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. E. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. F. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. B. Karakteristik perusahaan dagang.
1. Macam-macam perusahaan dagang. Yang pertama, pedagang besar adalah pedagang yang membabrik kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Yang kedua, pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang kecil kepada pedagang besar kemudian menjual kepada konsumen. 2. Kegiatan usaha atau operasional meliputi A. Pembeli barang dagangan, B. Menyimpan barang dagangan sebelum dijual, C. Menjual barang dagangan. 3. Pendapatan usaha atau operasional. Yang merupakan pendapatan usaha dari perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar usaha dagang disebut pendapatan di luar usaha. E. Kegiatan perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kesamaan dengan perusahaan jasa yaitu laba atau bisa disebut rugi bersih berasal dari selisih antara beban dan pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari penjualan barang dagang. Beban perusahaan. Beban perusahaan dagang dibagi dua kelompok, yaitu harga pokok penjualan beban operasi. Harga pokok penjualan adalah total harga pokok barang yang dijual. D. Transaksi yang hanya ada di perusahaan dagang. Transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa juga terjadi pada perusahaan dagang, ditambah transaksi khusus dan terdapat pada perusahaan dagang yaitu pembelian, retur pembelian, pengurangan harga, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang.